Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Trisi mendapatkan tugas untuk mewawancarai peternak ayam yang ada di sekitar wilayah Trisi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 5, saya Suhana, dan ini ada teman-teman saya Milalia, saya Nabila Kuat. Saya Rudi Ferdian. Ayo. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak Dastim Samsudin. Pada Steve Samsudin. Kami izin mewawancarai, apakah boleh Pak? Boleh. Nama pemilik peternakan ayam ini siapa? Saya sendiri. Oh, berarti Bapak sendiri. Ya, saya sendiri. Jumlah ayam yang ada di sini kira-kira ada berapa Ada ekor ya Pak? 44.000 ekor. 44.000. Ya. Itu pasti apa ada yang kurang atau lebih? Nah, itu masuk 44.000. Seiring waktu itu nanti setiap hari itu ada yang mati. Dalam satu periode itu kematian sekitar 4%. Sekitar 1.760 ekor. Berarti 4.400 itu belum. Belum dikurangi kematian, jadi itu Ya. baru masuk pertama. Belum bersih hitungan. Nanti kalau sudah panen terakhir biasa ada kematian paling tinggi sampai 2.000 lah. Berarti tinggal 42.000 yang dipanen. Ya. Di sini ya. Untuk modal kandang, tanah dan makanan per bulan kurang lebihnya berapa ya Pak? Kalau untuk modal awal kandang itu semuanya 2,9 miliar modal kandang ya, so isinya rata. Nah untuk operasional per periode itu pakan, kemudian DOC anak ayam itu ya, sama obatnya itu kurang lebih 1,6 miliar. Satu periode satu siklus ya, satu siklus 1,6 miliar. Apakah ada PT yang mendukung peternakan ini? Jika ada, kira-kira namanya apa ya Pak? Nah, ya memang kita kerja sama PT, namanya PT Sinar Ternak Sejahtera. Untuk biaya bibit membuka peternakan ini seperti apa kira-kira Pak? Kalau biaya bibit kita sudah di drop ya, yaitu bibit itu kan 344.000, ekor itu biaya 336.600. Jadi per ekornya itu 7.650 per ekornya. Itu dalam satu periode. Ya. Untuk biaya pakan, vitamin, dan obat-obatan selama sebulan kurang lebih? Nah, dalam satu periode pakan itu bisa 1,2 miliar itu pakan. Ya dalam satu periode. Kalau obat rendah sih obatnya paling 20 juta. Untuk setiap harinya berapa banyak makanan yang diberikan untuk ayam yang ada di peternakan ini? Ya, dari 44.000 ya, ayam itu kan berjenjang ya makannya. Kalau masih kecil ya sekecil. Jadi kalau masih kecil paling kurang sekitar 2 kintal lah satu hari. Tapi kalau udah sekarang udah posisi gede gitu ya, itu satu hari itu bisa sampai 6-7 ton per hari. Ya. Masa panen ayam berapa kali dalam satu tahun? Dalam satu tahun itu kalau kita hitung 7 kali. Ya. Karena ayam itu kan 45 hari itu sudah habis. Habis hari ke-50 itu masuk lagi. Berarti kalau dihitung dalam 360 hari ya, satu tahun kan? Iya. Nah, itu kita bisa masuk sampai 7 periode. 7 periode. Jika ada ayam yang sakit, cara penanggulangannya seperti apa? Salah satunya kalau ada yang sakit kita di akhir ya, dipisahkan dari yang lainnya. Jadi supaya tidak menular. Dipisahkan kemudian dikasih obat. Bila perlu kalau ayam masih kecil, kalau yang sakit kita bunuh. Kita potong ya. Kalau sudah ada dagingnya sudah ya kita manfaatkan lah untuk masyarakat. Tapi kalau masih kecil, masih baru ini ya kita potong. Supaya ini penyakitnya jangan menular kepada yang lainnya. Jika ayam di peternakan ini ada yang mati, untuk kerugiannya ditanggung oleh siapa? Kematian di dalam peternakan itu kerugiannya ada dua penyebab ya. Kalau penyebabnya dari alam gitu, penyebab alam gitu ya, kayak umpamanya dari faktor minuman atau faktor
alam, pokoknya kena angin ke apa ininya, itu ditanggung perusahaan karena udah dimasukin ke asuransi. Tapi kalau kematian itu kesalahan kita, ya kesalahan peternak, itu yang nanggung peternak. Ya, contoh kesalahan, pokoknya gensetnya mati, mati lampu, gensetnya mati karena genset tidak pernah dicoba atau dipanasin, berarti kesalahan kita. Nah itu kalau kematian ayamnya nanti kita yang nanggung, gitu ya. Di sini ada berapa karyawan untuk mengurus ayam-ayam tersebut? Ada 4 karyawan, ada 4 ya. Ini kan 2 lantai ya. Ada di lantai atas ada 2 orang, di lantai bawah ini 2 orang. Maaf kalau boleh tahu untuk gaji karyawan di sini berapa nih hitungan per bulannya atau per hari? Kalau karyawan itu gajinya itu bukan per periode ya, 300 kali 44.000, 300 rupiah gitu per ekor, dikalikan 44.000 jadi 13.200. 13.200 itu jadi dibagi 4 orang, jadi satu orangnya itu 3.300.000 dalam satu periode, itu gaji pokoknya saja. Tapi kan dia bisa sambil muat ayam ada bayarannya, bongkar pakan ada bayarannya gitu kan. Tuh. Ya. Itu gaji pokoknya aja satu periode. Itu 40 hari, Pak. 40 hari habis. Berarti 40 hari itu 3 juta gajinya. Iya, 3.300.000 itu gaji pokoknya saja. Gaji pokok. Berarti besar ya, Pak ya? Kecil lah, nggak nyampe 100 per hari. Nah, lumayan. Iya, lumayan lah. Makan apa saya kasih makannya. Berarti itu 3 juta tuh belum bersih ya? Iya, kotor. Makan apa saya kasih itu makan. Udah bersih lah, nggak makan sendiri. Udah bersih. Kalau ayam udah besar, kalau mau potong ayam, potong ayam. Itu kan. Lagi? Itu gaji ditanggung oleh siapa, Pak? Oleh kita, peternak, ya bukan PT, oleh peternak. Jika panen peternakan ini dijualnya kemana? Yang ngambil dagingnya itu PT. Jadi PT yang masakkan. Yang masakkan daging itu PT. Jadi kita tidak susah nyari pasar. Tidak usah nyari pembeli, tinggal PT datang mobil kita muat bawa. Nanti dihitung berapa ton ya, diuangkan dikalikan 20.000. Dari kapal kan dicatat di sini ya. Satu hari itu berapa ton gitu kan. Nanti akhirnya pas akhir nanti kita hitung. Contoh nih ya. Contoh tanggal 31 ada ada ini ekorannya nih, 3.200 ekor. Tonasenya dapat 3 ton 124,5 kuintal. Ratanya berapa per ekornya? 0,97. Uangnya berapa kalau diuangkan? 68 juta sekian. Nanti di akhir dapat berapa miliar gitu kan? Tinggal dikurangin tadi pakan, DOC ya, anakan ayam sama obat. Terus untuk pembuangan kotoran dibuang kemana? Untuk kotoran kita sudah kerjasama dengan orang Bandung ya untuk pupuk di sana. Jadi kalau ini sudah kosong kandang dari sana datang ya, untuk kotorannya langsung dibawa ke sana. Terus setiap panen apakah ada ayam yang disisakan? Kalau ada alasannya kenapa? Yang jelas kan perusahaan itu ngitung kematian. Jadi contoh ayam itu 44.000. Kita kan tiap hari bikin laporan nih, bikin laporan harian namanya. Ini ya, bikin laporan harian. Tuh. Jadi di sini ada kematian berapa. Kalau dihitung sampai satu periode kematiannya 2.000, berarti kan tinggal 42.000. Iya. Jadi mau perusahaan tidak mau tahu harus ada 42.000. Jadi tidak ada yang disisakan. Tidak ada. Terkecuali untuk sosial ya, tetangga apa itu yang aftiranya kita kasih pada setiap panen. Tuh. Apakah ada syarat untuk penjualan misalnya bobot ayam atau kadar ayam? Jadi penjualan itu tergantung permintaan pasar. Nah, makanya di sini di hasil penjualan juga ada ya rataan, namanya rata. Pasar itu minta ratanya berapa? Nah, di sini ratanya ada yang minta 0,97 per ekor. Ada yang ratanya minta 1,5, ada yang ratanya minta 1,4, ada yang mintanya 2 kilo. Ini sekarang ratanya minta 2 kilo. Ada. Jadi tergantung itu ya, Pak? Tergantung pasar, tergantung permintaan pembeli. Ya. Kira-kira berapa umur ayam untuk siap dipanen? Umur ayam untuk siap dipanen itu 1 bulan. 1 bulan itu udah siap dipanen, udah ukuran 1,5 kilo per ekor. Berarti genap 30 hari gitu 30 ya? hari. Kadang-kadang belum 30. Ini yang 0,9 ini belum 30 hari nih, baru 26 hari 0,9 per ekor itu. Itu juga afiran yang kecilnya dulu kita keluarkan.
Terus yang terakhir, untuk setiap panen berapa omset yang dihasilkan? Kalau omsetnya keuntungan ya mungkin Iya. ya. Kalau kita modal operasional setiap periode itu 1,6 miliar ya. Ya paling ya kalau kita dapat 1,7 di situ kan ada selisih 100 ya, 100 juta. Iya. Nah, kalau 100 juta modal operasional untuk upah, untuk gas, untuk sekam, untuk listrik itu sekitar 75 juta atau 70 juta sekitar, ya masih nyisa lah bersih 25 sampai 30 juta per periode selama 40 hari. Kan saya pribadi mau nambahin kan Ya. setiap panen tuh pasti ada gagal. Apakah pernah merasakan kerugian? Pernah Pernah. waktu mati listrik ya, Ya. gensetnya rusak. Itu ayam mati 10.000. 10.000 ekor, ayam 2 kilo jadi 20 ton, kalau diuangkan itu 400 juta. Pernah Rugi, sekali. Bapak. Rugi, yang jelas kita tidak dapat apa-apa Apa dari ya? tidak, tapi waktu itu tidak dibebankan ke kita ya, tidak dibebankan ke peternak ya, walaupun sebenarnya itu lalai kita sih sebenarnya, lalai karena ini nggak pernah dicoba kan gensetnya. Tapi alhamdulillah waktu itu perusahaan masih ada toleransi ya, artinya perusahaan menanggung kerugiannya. Cuman kita tidak dapat keuntungan, tidak dapat untung bayar operasional yang 75 juta itu. Nah, akhirnya untuk bayar operasional pada saat periode berikutnya. Udah, cukup. Udah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya.